Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. 21 Februari 2022. Akses. Dengan hati yang mengasihi Allah, pasti kita berperilaku indah. Pasti hidup kita kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan pasti kita akan mengasihi sesama kita seperti kasih Allah. Sehingga kita bisa menjadi wakil Tuhan atau representasi Tuhan untuk menyentuh, menjamah orang di sekitar kita. Dengan hati yang mengasihi Allah, kita bersedia untuk terus berproses guna mengalami perubahan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita akan merespon anugerah Tuhan, yaitu dengan menyediakan hidup ini sepenuhnya, hidup kita sepenuhnya. Belajar firman, menyediakan waktu berdoa, menyangkal diri, dan kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Maka, hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan yang dapat memiliki dan mengalami keselamatan. Ingat, bahwa keselamatan itu diubahnya manusia menjadi rancangan semula, atau dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Dan ini harus ada proses yang dijalani, dan proses itu bisa berlangsung kalau seseorang mengasihi Allah. Sebab kalau tidak mengasihi Allah, pasti mengasihi dunia. Yesus berkata, "Akulah jalan." Dalam bahasa aslinya, hados. Yesus adalah jalan. Tentu, jalan itu harus dijalani agar sampai ke tujuan. Keselamatan yang Allah sediakan tidak membuat otomatis seseorang selamat, tetapi Allah menyediakan jalan di mana manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau seseorang menjalani jalan itu, maka keselamatan yang Allah sediakan bisa dialami dan dimiliki. Jika tidak, maka tidak akan terwujud. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan," maksudnya adalah Yesus sebagai sarana untuk mencapai apa yang akan dituju. Namun seseorang harus menjalani jalan kehidupan Yesus, baru bisa mengalami dan memiliki keselamatan. Jangan seperti kelompok masyarakat yang bereuforia, bergembira merayakan dibangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan kota. Masyarakat tersebut hanya bereuforia merayakan dibukanya jalan tersebut, tetapi mereka tidak melintasi atau menjalaninya. Mereka tidak pernah melihat karena tidak sampai ke kota. Kalau hanya mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belum menjalani jalan tersebut. Inilah yang mengakibatkan banyak orang Kristen tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan. Ingat, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yohanes 14 ayat ke-6. Ini yang dituju Bapa. Bukan hanya diperkenan masuk surga, melainkan sampai kepada Bapa. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Bapa sebagai anak-anak Bapa. Yang standarnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja, Aku berdoa ya Bapa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Secara komunitas, tetapi juga pasti secara individu, ada persekutuan dengan Bapa. Keselamatan adalah jalan di mana anak terhilang dapat menemukan kembali persekutuan dengan Bapa. Keselamatan dalam Yesus Kristus memberi akses untuk menemukan kembali persekutuan dengan Bapa. Seperti anak terhilang di Lukas 15 ayat 11-24. Sang Bapa sangat mengharapkan anaknya pulang agar dapat kembali bersekutu dengan dirinya. Tetapi masalahnya, apakah anaknya memiliki kerinduan kepada bapaknya? Kalau anak yang terhilang mengasihi bapaknya, ia pasti merindukan suasana rumah bapaknya, dan tentu pusatnya adalah bapaknya. Maka, ia melakukan apapun untuk bisa bertemu dengan bapaknya. Allah Bapa merindukan anak-anak yang terhilang untuk pulang kembali. Kalau tidak ada kurban dari Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada akses, tidak ada jalan. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam bisa bersekutu dengan Bapa. Bapa sebenarnya bisa tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi manusia. Tetapi kalau Allah berkenan menciptakan makhluk yang disebut manusia, yang bisa hidup serupa dengan Dia, berarti Allah menyediakan dirinya untuk bersekutu dan bercengkerama dengan anak-anaknya. Allah tidak bisa diatur oleh siapa-siapa. Allah mengatur dirinya sendiri. Kalau sampai Allah berkenan untuk mau dan bisa dibahagiakan oleh makhluk yang bernama manusia, betapa hebat makhluk ini. Tetapi kalau makhluk ini menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi anak-anak yang membahagiakan Allah, betapa celakanya. Allah Bapa merindukan adanya manusia-manusia yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya yang diberi kesempatan untuk menjadi anak-anaknya. Sama seperti anak terhilang. Ketika ia bertemu dengan bapaknya, ia harus memberi diri diubah dari keadaannya yang compang-camping dan kotor. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.